Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Para hadirin, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Kita bisa bertemu kembali dalam acara kajian Ba'da Zuhur secara virtual ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Karena ini sebentar lagi kita menyambut bulan suci Ramadan dan itu adalah bulan latihan, Bu Bapak ya, yang menuntut kepada kita level peribadahan yang paling tinggi di setiap hukum-hukum ibadah. Sebagaimana disampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa ibadah di bulan Ramadan itu mampu meningkatkan semua level ibadah di dalam rukun Islam ya. Ibadah syahadat, misalkan syahadat itu kan zikir dengan lisan ya. Ibadah lisan ditingkatkan di bulan Ramadan. Kita banyak berdoa, kita banyak berzikir, kita membaca Al-Quran, ya, tadarus, tadabur, tafakur Quran itu ditingkatkan di bulan Ramadan. Kemudian ibadah sholat juga sama ya, sholat di bulan Ramadan ditingkatkan. Bahkan orang yang tidak pernah sholat malam, bangun malam untuk melaksanakan sholat tahajud, di bulan Ramadan dikenalkan, ini sholat malam, ya. Dilaksanakan ba'da isya, disebut tarawih ya, dari kata rawaha yarwihu artinya lanjut ya, dari isya itu langsung, supaya latihan bagi orang yang tidak biasa bangun tengah malam, minimal kenal dulu ini sholatnya. Yang ketiga, sedekah juga ditingkatkan ya. Di bulan Ramadan kata Nabi, barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berbuka saum akan mendapat pahala seperti orang yang saum. Bahkan di akhir Ramadan ya, kita dituntut untuk membayar zakat fitrah begitu ya. Nah, itu sedekah yang ditingkatkan, diajarkan, dilatih untuk ditingkatkan. Saum, ibadah saum, rukun Islam yang keempat, ini tentu saja karena Ramadan bulan saum ya, bulan puasa, kita saum wajib selama 30 hari dan sebaiknya nanti ditambah saum 6 hari di bulan Syawal. Maka seperti saum setahun di zaman dulu ya, para umat terdahulu melaksanakan saum wajib itu setahun 36 hari ya, karena 1 bulan 3 hari dulu. Kemudian haji dan umroh juga dilatih ya di bulan Ramadan dengan ibadah itikaf ya. Itikaf itu adalah miniatur haji dan umroh. Kita meninggalkan kesibukan duniawi untuk berfokus ibadah di rumah Allah. Sebelum di Masjidil Haram ya, di masjid terdekat dulu, bisa tidak Bapak Ibu beritikaf apabila ingin mendapat pahala yang sempurna dari itikaf, maka Rasulullah SAW mencontohkan itikaf selama 10 hari ya. Dari malam tanggal 21 sampai malam Idul Fitri, 10 hari. Tapi suka ada juga yang ya tidak bisa 10 hari begitu ya, karena masih ada kesibukan. Maka itikafnya ya, semalam 2 malam datang ke masjid. Apakah itu boleh? Boleh ya. Apakah mendapat pahala? Insya Allah dapatlah. Tapi tidak pahala yang sempurna ibadah itikaf itu ya. Jadi itikaf itu bukan seenaknya kita duduk di masjid, kapan saja mau ngapain saja, tidak. Itikaf juga memiliki mikot. Mikot itu waktu yang ditentukan ya, mikot zamani. Sebagaimana sholat, sebagaimana saum tadi ya, itikaf juga memiliki mikot. Ada waktu yang harus dijaga, dipenuhi ya. Jadi waktunya itu Allah yang buat, bukan kita yang buat sebetulnya. Tapi ya, kebanyakan saya juga melihat fenomena di kita ini, masyarakat lebih banyak yang berlatih itikaf begitu ya.
berlatih itikaf ya. Tidak 10 hari secara full, tetapi di waktu-waktu tertentu ketika senggang gitu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, setelah menyempurnakan ibadah di bulan Ramadan, maka kita memiliki target selanjutnya ya. Di akhir-akhir bulan Ramadan nanti, di malam-malam ganjil, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyebutkan akan adanya satu malam ya, fihi lailatun khairun min alfi syahrin, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ini kan malam Lailatul Qadar ya di kita. Bahkan ada di dalam Al-Qur'an surat Al-Qadar ya. Yang mana malam itu, malam keberkahan. Bagi siapa saja Bapak Ibu yang beribadah ketika malam itu tiba, maka pahalanya luar biasa ya. Makanya Rasulullah SAW tiap akhir malam-malam Ramadan, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengencangkan ikat pinggang. Mengencangkan ikat pinggang itu artinya, maksudnya mengencangkan ikatan sarungnya ya. Itu artinya beliau bersiap untuk beribadah semalaman gitu ya. Yang disebut dengan ihya'ul lail atau menghidupkan malam. Bagi Bapak dan Ibu yang belum akrab istilah ihya'ul lail, menghidupkan malam, itu nanti boleh bergabung dengan acara-acara di masjid atau di pesantren ya. Di pesantren kami juga ada di Ibnu Hajar 10 malam terakhir, khusus malam-malam ganjil ada acara Ihya'ul Lail ya, menghidupkan malam. Kita kajian dari setelah tarawih sampai sahur bersama begitu ya. Jadi malam itu tidak tidur, kita kajian ya. Ada juga yang membuat acara semacam malam lilik Quran gitu ya. Malam lilik Quran. Itu Nabi bersabda, carilah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi ini seperti satu paket ya. Latihan saum ya. Nanti diakhiri dengan adanya malam kemuliaan, juga nanti diakhiri dengan adanya perayaan. Nah, di dalam ajaran Islam tentu saja kita sudah pada paham ya, sudah mengetahui ketika saum Ramadan dan ada malam Lailatul Qadar, Nabi perintahkan untuk mencarinya di malam-malam ganjil 10 terakhir Ramadan. Nabi tidak beritahu di mana ya, supaya Bapak dan Ibu semangat mencari di tiap malam ganjil. Nah, kenapa tidak diberitahu? Karena Islam tidak mengajarkan kita untuk mengkultuskan waktu. Tapi waktu di dalam Islam menjadi istimewa itu karena amal soleh. Seperti waktu sepertiga malam. Sepertiga malam kan waktu yang hebat. Allah turun ke samaud dunia, lalu akan mengabulkan siapa saja yang minta, siapa yang berdoa, siapa yang bertobat, pasti akan terpenuhi. Bagaimana kalau kita tidur? Ya tidak dapat apa-apa. Gitu ya. Jadi Islam tidak pernah mengajarkan kita mengkultuskan waktu. Wah, ini sepertiga malam dirayakan, begitu tidak. Tapi kita dituntut untuk beramal soleh. Makanya Nabi ingin Bapak Ibu beramal soleh ditingkatkan di 10 terakhir Ramadan. Nah, setelah Ramadan saum, lalu ada malam Lailatul Qadar, dan nantinya ada Idul Fitri. Begitu ya. Jadi saum, malam kemuliaan, lalu hari perayaan. Nah, karena ini satu paket dengan ibadah saum, kita ingat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 183 bahwa ibadah saum itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kami sudah wajibkan kepada kamu saum ya, secara termaktub tertulis di dalam kitab suci, sebagaimana sudah kami wajibkan pula secara tertulis kepada kaum-kaum sebelum kamu. Artinya kan kita sudah belajar ya kemarin, Yahudi pun diperintah saum Ramadan ya. Di kitab Yeremia itu ya. Nabi Yeremia mendapat firman dari Tuhan, Vekodes hatashi'i kor'u som. Kuduskanlah bulan 9, serulah mereka untuk saum. Itu dalam kitab Yahudi tertulis. Juga di dalam kitab Zabur ya, Nabi Daud alaihissalam
juga berpuasa ya, melaksanakan saum. Nabi Isa alaihissalam dalam Injil Matius juga mengajarkan tata cara saum yang baik dan benar. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka malam kemuliaan dan hari kemenangan pun sebetulnya di dalam tradisi Yahudi dan Nasrani itu ada ya. Jadi bukan hanya saumnya saja, tapi malam kemuliaan dan hari perayaan itu juga ada. Misalkan yang paling populer ya, yang paling populer di kalangan bangsa Yahudi itu hari Yom Kippur. Hari Raya Yom Kippur itu dilaksanakan setelah saum dulu. Ya, sama. Saum apa? Tapi ini saumnya 1 hari, saum Asyura tanggal 10 Muharram. Saum dulu, setelah itu berbuka ya. Lalu ada perayaan Yom Kippur. Yom itu hari ya, Yaum. Kippur itu kafarah, penebusan dosa. Jadi hari penebusan dosa. Makanya orang Yahudi bahkan di zaman Nabi ya, mereka merayakan Yom Kippur. Kami dibebaskan dosa. Kata Nabi, apa-apaan ini? Ada apa? Rame kieu cenah di Madinah. Kata para sahabat, ini hari raya orang Yahudi. Mereka merayakan 10 Muharram karena 10 Muharram itu dianggap ya hari selamatnya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Firaun. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Nahnu ahaqqu bi Musa." Kita ini lebih berhak kepada Musa. Karena Musa dan Nabi Muhammad SAW membawa ajaran yang sama. Lalu Nabi bersabda, "Wallahi demi Allah, ya, kalaulah Nabi Musa hari ini masih hidup, dia pasti akan menjadi pengikutku," kata Nabi. Nah, maka saumlah kalian, ya, kita tambah insya Allah bukan hanya tanggal 10, tapi juga dari tanggal 9. Kan begitu ya. Jadi syariat saum Tasu'a, Asyura, 9, 10 Muharram. Kita saumnya 2 hari. Yahudi 1 hari, kita 2 hari. Jadi Nabi selalu ingin berbeda dengan Yahudi ya. Nah, itu diantara contoh perayaan yang masyhur di kalangan Yahudi, Yom Kippur. Yang mana Yom Kippur ini perayaan yang semewah atau sehebat ya, terkenal Idul Fitrinya umat Islam begitu. Khidmat sekali kalau Yom Kippur. Padahal saumnya hanya 1 hari. Tapi terasa nikmatnya oleh Yahudi ya. Mereka merayakan luar biasa. Umat Islam lebih hebat lagi karena kita saum 1 bulan. Yang aneh, ini saudara-saudara kita orang Nasrani ya, orang Kristen itu punya hari raya tapi tidak ada saum dulu. Tidak ditemukan oleh kita mereka saum seperti saumnya agama-agama Samawi ya, agama Ibrahimiyah, tidak ada. Jadi ciri bahwa agama Ibrahimiyah itu mengajarkan hari raya itu juga mengajarkan saum ya. Nah, yang tidak ditemukan di dalam ajaran Kristen sekarang itu saumnya tidak ada ya. Jadi saum itu hilang, tidak ada. Malah sekarang diganti semacam diet begitu. Jadi yang biasa makan daging, nah besok saya tidak makan daging. Itu katanya saum ya. Kalau perayaan ibadah orang Kristen itu. Jadi tidak ada ya. Padahal di dalam kitab Injil Matius ada aturan tentang bagaimana saum dengan benar. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi pertemuan sekarang kita coba untuk memahami tentang malam kemuliaan. Ini apa ya? Ini sebetulnya adalah surah Lailatul Qadar ya. Yang ditulis dalam bahasa Judeo-Arabik. Judeo-Arabik itu tulisannya bahasa Ibrani, padahal ini bahasa Arab ya. Jadi ini bahasa Arab, tapi tulisannya bahasa Ibrani. Ini saya dulu mengajari santri ya. Nah, ini Bapak lihat dari sebelah kanan, ini huruf ba, ini sin, ini mem. Ya. Kalau dalam bahasa Ibrani ini bait, ini sin, ini mem. Bismi gitu ya. Ini bahasa Arab ini, cuman hurufnya ditulis pakai Ibrani, seperti Arab Pegon begitu ya. Arab Pegon itu kan bahasa Melayu, tapi ditulis dengan huruf Arab begitu ya. Nah, kalau ini Judeo-Arabik, bahasa Arab tapi ditulis dengan huruf Ibrani.
Tuh, bismi ini alif lam lam ha Allah, bismillah ya. Alif lam ro ha mim alif nun ar-Rahman ya, dan alif lam ro ha ya mim ar-Rahim. Jadi ini bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Arab ini, bukan bahasa Ibrani. Bahasa Arab tapi tulisannya Ibrani begitu. Ini apa? Ini surat Lailatul Qadar ya, surat Al-Qadar. Inna a'toina ya. Kok inna a'toina? Inna anzalna hu fi Lailatul Qadar gitu. Kesananya Bapak Ibu pasti hafal ya. Nah, sudahlah. Jadi ini pengenalan saja bahasa Judeo-Arabik ya, tentang malam kemuliaan dalam Quran yang ditulis dengan huruf Ibrani. Nah, ini kalender Yahudi ya, Bapak Ibu. Coba dilihat, ini kalender Nisan. Lihat kalender Nisan ya. Kalender. Sebentar ya. Ya, jadi ini kalender Yahudi ya, disebut kalender Halwa Ha'ivrit atau kalender Ibrani. Nah, bulan-bulannya ada yang menghitung dari Nisan ya, Nisan, Iyar, ini bulan Sivan, Tamuz, Av, Elul, Tisri, Hesvan, Kislev, Tevet, Shevat, dan Adar. Ya. Jadi ada yang menghitung dari Nisan, ada yang menghitung dari Tisri kalau tidak salah ya. Dari Tisri bulan pertamanya itu. Kenapa bisa beda begitu? Ada yang merujuk pada instruksi di dalam Torah, ada juga yang merujuk pada kebijakan pemerintah begitu ya. Kebijakan pemerintah. Jadi ya tidak sama ya, tidak sama. Nah, jadi bulan Nisan itu antara pertengahan Maret dan April terus maju ya. Jadi ini tidak sesuai dengan perhitungan kalender Masehi ya. Karena Halwa Ha'ivrit ini adalah kalender lunar ya, lunar kalender. Kalender yang dihitung berdasarkan pergerakan bulan ya. Pergerakan bulan. Nah, dari sejak kapan dihitungnya kalender ini? Kalender ini katanya dihitung dari tahun pertama kepalanya itu dari dulu sejak masa penciptaan ya. Jadi awal penciptaan ini menurut tradisi Yahudi begitu ya. Sekarang sudah tahun 5781 ya. Nah, maka si tahun permulaan ini disebut tahun kepala begitu ya. Kepala itu kan Rosh ya atau Resh. Kalau dalam bahasa Arab kan Roksun begitu ya. Roksun dalam bahasa Ibrani Rosh ya. Atau Resh. Hasanah. Hasanah itu asanah ya. Ha itu alif lam. Jadi Rosh Hasanah itu ya tahun kepala begitu ya. Tahun kepala. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini nama-nama hari ya. Nama-nama hari, jadi ini istilah-istilah yang perlu dikenali lah sebelum nanti membahas tentang malam kemuliaan. Hari-hari Yahudi itu saya kutip dari buku-buku tentang Judaisme ya. Dimulai dari hari Ahad ya. Tapi Ahad tidak disebut Ahad, disebutnya Yom Rishon ya. Yom Rishon itu memang artinya hari pertama. Yom itu yaum ya, hari. Nah, hari pertama. Dan uniknya perpindahan hari di dalam tradisi Yahudi itu sama dengan di dalam tradisi Islam. Ya, yaitu hari dihitung berpindah sejak waktu matahari tenggelam ya, matahari terbenam.
Jadi Yom Rishon ini dihitung dari malam Ahad ya, malam Minggu begitu ya, malam Ahad. Jadi dari Sabtu Maghrib, nah itu sudah masuk Yom Rishon. Islam juga sama ya. Di Islam di kalender Hijriah, Muharram Safar Rabiul Awal itu memang perpindahan hari di waktu Maghrib. Ada jamaah yang bertanya kepada saya, Ustadz, ini anjuran membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat atau di malam Jumat? Cenah kitunya. Di hari Jumat atau di malam Jumat? Ibu bingung. Saya katakan, Ibu, kan malam Jumat itu sudah hari Jumat. Gitu. Jadi memang sering dilupakan ya, perpindahan hari di kita itu dihitung sejak waktu maghrib, bukan jam 12 malam. Itu mah budaya barat ya. Nah, jadi perpindahan hari itu ditandai dengan matahari yang tenggelam, indah ya. Lalu kita sujud kepada Allah, sholat maghrib. Itu adalah ibadah witir. Karena itu 3 rakaat kan, maghrib itu 3 rakaat. Itu witir untuk aktivitas siang. Nanti Bapak Ibu dianjurkan pula oleh Rasulullah untuk melaksanakan witir malam sebelum tidur. Kata Nabi, akhiri aktivitasmu dengan witir malam. Jadi ada witir siang, ada witir malam. Itu hakikatnya seperti itu. Tapi maghrib itu wajib ya. Kalau witir malam itu sunnah. Nah, Yahudi pun demikian. Jadi kalau Yahudi dulu saum ya, Bapak Ibu, itu saumnya dari matahari tenggelam. Ya, yang kita pernah bahas itu ya, saum terdahulu dari Isya sampai Maghrib. Jadi mi erev ad erev, dari matahari tenggelam, erev gurub, Maghrib, ad erev sampai matahari tenggelam. Nah, maka Yom Rishon dihitung dari Sabtu malam begitu ya. Masuk Yom Rishon itu hari Ahad. Baru masuk di Ahad Maghrib itu masuk Yom Sheni, hari kedua, Yaumu Itsnain gitu ya. Yom Sheni. Nah, bahasa Ibraninya Yom Sheni, bahasa Arabnya Yaumu Itsnain, bahasa Indonesianya hari Senin begitu atau Senin. Nah, jadi itu nama-nama hari kita kutip dari bahasa Semit ya, dari bahasa Arab. Senin. Nah, sampai jadi nama Pasar Senen. Jadi bahasa Indonesia itu banyak mengutip dari bahasa Arab. Makanya saya heran kalau ada orang yang mengatakan jangan menyebarkan bahasa Arab karena bahasa Arab itu bahasa teroris gitu ya. Tidak mungkin bisa berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar jika tidak melibatkan bahasa Arab. Ya. Karena memang kosakata di dalam bahasa Indonesia banyak sekali yang dikutip dari bahasa Arab, tidak terhitung. Ya, tidak terhitung. Nah, kemudian Yom Selisi ini Yaumu Thulatha atau hari Selasa ya. Yaumu Thulatha atau Yaumu Tsalis itu hari ketiga ya, hari Selasa. Ada Yom Revi'i, ini kalau dalam bahasa Arab Yaum Arba ya, atau hari Rabu begitu ya. Nah, secara bahasa hari keempat ya. Yom Khamisi ini Yaumul Khamis ya, hari Kamis. Hari Kamis itu hari kelima. Nah, perbedaannya ada di hari keenam. Hari keenam Yahudi menyebutnya Yom Sisi gitu ya. Yom Sisi itu hari keenam. Kita di hari keenam ada ibadah spesial, ibadah sholat Jumu'ah. Makanya disebut hari Jumu'ah ya. Hari raya, hari libur, kita itu Jumu'ah ya. Hari berjamaah, hari berkumpul ya di masjid, kita bertemu dari siang hari. Nah, karena itu harus libur aktivitas. Kita melaksanakan sholat Jumu'ah ya. Kemudian ada hari Sabat. Hari Sabat itu Yom Sabat, hari Sabetu maksudnya ya. Nah, Yaumus Sabeti begitu. Kalau dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia hari Sabetu ya. Sama hari Sabat disebut Sabat. Itu hari perhentian ya, hari ketujuh begitu ya, Sabaah itu, Sabat, Sabaah ya dalam bahasa Ibrani. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebentar ya. Nanti kita belajar juga tentang Yom Pesach, ada hari raya yang istimewa ya. Yom Pesach ini orang Kristen menyebutnya hari Paskah begitu.
Kenapa orang Kristen punya hari raya Paskah? Karena itu dari budaya Yahudi, dari tradisi Yahudi. Paskah itu apa sih? Paskah itu hari Passover. Passover itu ya keluar, ya kabur. Nabi Musa alaihissalam kabur dari Mesir. Jadi Yom Pesach itu atau dalam bahasa Arab disebut Yaumu Fasha, ya. Orang Kristen di Arab dulu menyebutnya Yaumu Fasha. Orang Yahudi menyebutnya Yom Pesach, begitu ya. Hari Paskah itu memperingati selamatnya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Firaun, ya. Nah, setelah hari Paskah atau Yom Pesach itulah nanti dihitung kalau sudah Paskah, ya, itu dihitung 1 hari, 2 hari, 1 hari setelah Paskah, 2 hari setelah Paskah. Terus ya disebut hitungan 1 hari 2 hari itu disebut Omer. Nanti dijelaskan lebih detail ya. Omer. Nanti setelah berapa Omer ya ada Sabuot begitu ya, perayaan Sabuot. Nanti adalah ya. Ini hari raya dulu ya. Nah, nanti ada tahun raya ya. Tahun raya misalkan yang disebut dengan tahun Shemitah ya. Tahun Shemitah itu ialah tahun yang dihitung per 7 tahun. Jadi tahun pertama. Jadi mirip dengan hari ya. Hari juga ada hari pertama 2 3 4 5 6 7. 7 disebut hari Sabat istimewa. Tahun juga sama. Tahun 1 2 3 4 5 6 7 tahun ke-7 itu istimewa disebut tahun Shemitah ya. Ini waktu-waktu hebat, waktu-waktu istimewa dalam tradisi Yahudi. Nah, nanti kalau sudah 7 kali 7 tahun, berarti 49 tahun. Ada yang disebut dengan tahun Yobel. Tahun Yobel itu kalau dalam bahasa Inggris disebut Jubili ya. Jubili. Jubili itu tahun malam malam tahun Yobel. Tahun pembebasan. Jadi ada aturan-aturan yang ditetapkan oleh tradisi Yahudi di tahun Yobel ya. Nah, seperti bebasnya kepemilikan tanah ya. Jadi tanah itu tidak bisa dimiliki secara permanen Bapak Ibu kalau bagi Yahudi di Palestina ya, di Yerusalem. Kenapa? Karena dari awal memang tanah Yerusalem itu kan diwariskan menurut mereka dari Nabi Ibrahim ke Nabi Ishak ke Nabi Yakub, dari Nabi Yakub ke putra-putranya yang 12 ya. Bani Israel itu yang 12. Nah, itu dibagi-bagi oleh Nabi Yakub, tapi dibagikan secara hak guna pakai saja, bukan hak milik. Jadi harus digarap begitu ya. Nah, silahkan ini tanah ini oleh suku Rubini, ini oleh Simeoni, ini oleh Yahudi, ini oleh Zadiani dan seterusnya Eosopi ya, suku Nabi Yusuf. Hanya suku Lewi yang nanti tidak kebagian karena Lewi itu tugasnya seperti MUI-nya begitu ya. Menteri Agama gitu. Suku Lewi mah sukunya Nabi Musa ya. Seperti Menteri Agama, jadi di tanah mana saja dia bisa tinggal karena memimpin peribadahan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini tahun Yobel. Ada ini istilah-istilahnya dulu ya. Yobel juga sebetulnya dikenal di dalam tradisi kekristenan ya. Tahun Yobel di Kristen tidak dihitung dari 7 kali 7 tahun. Yobel di dalam Kristen itu pernah dihitung 100 tahun sekali ya. Per 100 nih. Juga pernah dirubah menjadi 50 tahun sekali karena mungkin terlalu lama. Siapa yang merubahnya? Paus lah ya, pemimpin gereja. Dan bahkan sekarang menjadi 25 tahun sekali. Karena terlalu lama ya. Jadi orang-orang ingin merayakan Yobel. Ya seenaknya sajalah dirubah-rubah. Nah, ini Yobel misalkan kita baca dalam Injil Barnabas. Ada Yobel yang diakui oleh umat Kristiani ya. Maka pada waktu itu Allah akan disujudi di seluruh dunia dan akan terdapatlah rahmatnya sehingga tahun Yobel yang kini jatuh tiap 100 tahun itu tuh. Jadi Yobel itu 100 tahun ya. Jadi Injil Barnabas memberikan informasi bahwa secara tidak langsung ya. Jadi Injil Barnabas tidak sedang membahas berapa tahun sekali Yobel itu tidak, tapi di sini disinggung begitu ya. Disinggung Yobel yang kini jatuh setiap 100 tahun itu ya.
nanti akan dirubah oleh Al-Masih, Mesias, juru selamat pada tiap tahun di tiap tempat. Wah, ini ayat luar biasa, Pak. Ya. Malam Yobel yang asalnya 100 tahun sekali akan dirubah oleh juru selamat, oleh Al-Masih menjadi setiap tahun dan di setiap tempat, tidak hanya di Yerusalem. Artinya kalau Al-Masih itu hanya satu, yaitu Nabi Isa alaihissalam saja, ini tidak bisa dipahami. Makanya Al-Masih itu bukan satu, tapi banyak. Kalau Bapak dan Ibu mengkaji tentang Al-Masih itu tidak satu, ya. Ada banyak yang dianggap Al-Masih itu. Nanti ada Al-Masih yang diterima seperti Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud disebut Al-Masih oleh orang Yahudi, ya. David Mesih Hecha, ya Allah, rahmatilah Daud Al-Masihmu, begitu ya. Kalau Nabi Isa itu Al-Masih yang ditolak. Nanti Allah balas karena dia sudah, orang Yahudi sudah menolak Al-Masih asli, Nabi Isa. Maka mereka akan ditipu oleh Al-Masih palsu, Al-Masih Dajjal. Ternyata selain itu ada juga Al-Masih yang dinanti-nanti oleh bangsa Yahudi, yang nanti mereka anggap itu Al-Masih asli, ya. Nah, ketika ketemu, padahal yang dia temui itu Al-Masih Dajjal, dianggap itu Al-Masih yang dinanti-nanti, padahal bukan, ketipu, begitu ya. Nah, Al-Masih yang dinanti-nanti ini yang sebenarnya siapa? Itulah juru selamat yang akan membuat malam Yobel yang tadinya 100 tahun sekali menjadi setahun sekali. Coba, kira-kira siapa ini, ya? Malam Yobel yang 100 tahun sekali dirubah menjadi setahun sekali. Apakah Nabi Isa Al-Masih, Yesus Kristus, ya, ketika hidupnya merubah aturan Yobel menjadi setahun sekali? Jawabannya tidak. Tidak. Nabi Isa alaihissalam tidak merubah malam Yobel menjadi setahun sekali. Kalau malam Yobel, malam kemuliaan itu, di dalam ajaran Islam adalah malam Lailatul Qadar, maka Nabi Muhammad SAW lah yang memerintahkan kepada kita untuk merayakan malam kemuliaan itu setahun sekali. Jadi Injil Barnabas menyebutkan akan ada juru selamat Mesias yang membuat malam Yobel menjadi setahun sekali. Begitu ya. Nah, ini menarik ya. Kalau dikaji lebih dalam ini Bapak Ibu, ini menarik sekali. Wah, Injil Barnabas ya menyebutkan akan terjadi perubahan waktu terhadap malam kemuliaan Yobelium ya. Malam Yobel dari 100 tahun sekali menjadi setahun sekali. Maka kata Barnabas, kondisi ini yaitu kondisi Nabi Isa dituduh sebagai anak Tuhan atau sebagai Tuhan ya, akan terus berlangsung. Ini pasal 220 ayat 20. Akan terus berlangsung Nabi Isa dituduh sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Tidak ada yang berani membantah itu. Ya, orang Kristen mengkultuskannya, orang Yahudi mengutuknya. Yahudi menuduh Isa mengaku sebagai anak Tuhan, lalu dikutuk. Makanya disalibkan. Orang Kristen mengatakan Isa itu Tuhan atau Isa itu anak Tuhan dan mereka mengkultuskan. Tidak ada yang berani membantah itu. Yang berani membantah itu adalah Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Baru kita umat Islam yang mengatakan, bukan, sebentar. Nabi Isa selama hidupnya tidak pernah mengaku sebagai Tuhan, tidak pernah mengaku sebagai anak Tuhan. Karena beliau bukan Tuhan dan bukan pula anak Tuhan. Beliau adalah utusan Tuhan. Itulah suara Al-Quran. Itulah suara Nabi Muhammad SAW. Yang mana Injil Barnabas sudah mengatakan itu. Ya. Jadi Isa dituduh sebagai Tuhan atau anak Tuhan akan terus berlangsung. Demikian sampai munculnya Muhammad Rasulullah. Jadi disebut namanya di dalam Barnabas itu. Inilah yang menyebabkan Injil Barnabas tidak diterima di dunia gereja. Dianggapnya Injil-Injil apokrifa atau Injil palsu begitu ya. Nah, yang ketika dia datang, kalau Nabi Muhammad SAW datang,
maka akan berhasil mengungkapkan penipuan ini. Maksudnya Nabi Isa dianggap Tuhan atau anak Tuhan. Diungkap penipuan itu kepada orang-orang yang percaya kepada hukum Allah. Ya. Jadi Nabi Isa tidak wafat di tiang salib itu, yang berani mengatakan begitu adalah Nabi Muhammad di dalam Al-Quran yang beliau terima dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, apa ini catatan Yobelium? Nanti dulu lah ini ya. Kita lihat dulu. Jadi kalender Yahudi yang tadi saya perlihatkan, ya, sekarang sudah menginjak tahun 5781. Ini saya buat tahun kemarin ya, tahun kemarin. Berarti sekarang sudah menginjak 5782. Jika dihitung dari kepala tahunnya, dari Rosh Hasanah ya, tahun di mana Allah memulai penciptaan begitu. Nah, ini sudah ya. Nah ini, bagaimana dulu Tuhan menciptakan alam semesta menurut tradisi Torah ya, tradisi Yahudi. Di dalam Sefer Shemot atau Kitab Keluaran, kitab yang kedua di Torah Yahudi. Torah Yahudi kan ada 5 surat ya. Sefer Bereshit, Sefer Shemot ini, Sefer Wayikra, Sefer Bamidbar, dan Sefer Devarim. 5. Ini Sefer Shemot, Kitab Keluaran. Pasal 31 ayat 17. Bahasa Inggrisnya Exodus begitu ya. Exodus. Nah, bunyinya adalah Kiseset Yamim ya. Kiseset Yamim. Dalam 6 hari. Tadi kan sisi itu hari ke-6 ya. Yamim itu hari dalam bentuk jama. Asyah Adonai ya. Tuhan membuat atau menjadikan etha samayim, langit-langit, ve'etha eretz, dan juga menciptakan bumi. Fubayom hazabi'i syabat fayin nafas. Yang mana pada hari ke-7 ia berhenti bekerja untuk istirahat. Jadi Allah dikatakan istirahat ya. Allah dikatakan capek gitu. Membutuhkan istirahat ketika menciptakan langit dan bumi. Ini anggapan Yahudi kepada Tuhan ya. Bahwasanya Tuhan itu lelah di hari ke-7. Makanya Yahudi libur di hari Sabat, di hari Sabtu begitu ya. Hari Jumat kan hari ke-5, hari ke-6 ya, hari Yom Shishi tadi. Hari ke-7 adalah hari Sabtu, hari terakhir. Yahudi meyakini itu hari peristirahatan. Makanya mereka pun harus istirahat begitu. Kita libur nanti Sabtu. Nanti Kristen liburnya Minggu ya. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk mengambil libur di hari Jumat. Di hari ke-6, hari Jumat. Karena kita adalah umat yang meskipun datang paling akhir, tapi di akhirat nanti kita dihisab paling awal. Karena berdasarkan urutan hari. Jumat dulu, baru Sabtu, baru Ahad. Ya. Jangan dihisab lebih awal daripada Yahudi dan Nasrani. Nah, tapi kenapa di Indonesia masyarakat umat Islam mayoritas ya paling banyak beragama Islam, tapi liburnya tidak hari Jumat, liburnya hari Sabtu dan Ahad. Ini peninggalan penjajahan Belanda ya dulu. Yang mana orang Belanda kan kebanyakan orang Kristen dan Yahudi. Hanya di pesantren ya kita punya libur hari Jumat. Saya dulu libur hari Jumat ya. Jadi kalau di pesantren atau di kampus-kampus Islam ya liburnya itu hari Jumat. Makanya dulu kalau hari Jumat itu kita tidak sekolah, tapi fokus persiapan bersih-bersih ya, piket pagi-pagi itu, lalu potong rambut, kemudian potong kuku ya, mandi begitu untuk bersiap-siap sholat Jumat. Pulang sholat Jumat, masaknya, kalau kami di pesantren mah biasa ngaliwet gitu ya hari Jumat. Lalu main bola, sorenya main bola, malamnya nobar gitu ya, nonton ya, di pesantren. Liburnya hari Jumat. Orang lain sekolah, kita tidak sekolah. Tapi pas orang lain libur,
Ahad ya, hari Minggu kita sekolah begitu. Nah, itu jadi aneh di negara Islam tapi liburnya tidak Islami begitu ya. Bagaimana mau mengajukan protes ke pemerintah sulit ya. Kalau minta diganti sulit. Udah kita ganti liburnya hari Jumat. Wah, sulit. Makanya saran saya jangan diganti, lebih baik ditambah saja gitu ya. Jadi tong Sabtu Ahad unggul tapi ti Jumaah libur teh. Weekend itu dari Jumat, harusnya Jumat, nah libur umat Islam dulu, baru Sabtu dan Ahad. Jadi 3 hari weekend itu. Ya, kan adil ya, Islam juga dapat hari libur begitu, Jumat. Mudah-mudahan agama yang lain tidak minta begitu. Hindu minta hari Kamis, Buddha minta hari Rabu, ya. Konghucu nanti minta hari Selasa. Jadi Bapak Ibu bekerja hanya hari Senin saja, ya. Oh, 6 hari libur. Wah, resepnya kerjanya 1 hari. Nah, ini disebut Tuhan kecapean, kelelahan di hari ke-7, makanya orang Yahudi merayakan hari ke-7 hari Sabat sebagai hari libur. Ternyata pandangan Yahudi ini dibantah oleh Al-Quran, yaitu surah Qaf ayat 38 dan surah An-Nahl ayat 124. Allah berfirman di surah Qaf, "Walaqad khalaqna samawati wal ardo wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub." Coba renungkan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala sampai harus berfirman, "Wama masana min lugub." Ini untuk apa? Allah kan ini berbicara kepada Nabi Muhammad SAW ya, melalui perantara malaikat Jibril. Walaqad khalaqna. Ini bukan main-main. Kalau sudah dikatakan laqad itu tidak main-main ya. Dan sesungguhnya telah kami ciptakan as-samawati, langit-langit ya, yang banyak karena bentuknya jamak ini. Jamak muannas salim. As-samawati, banyak langit. Wal ardo, ini bentuk tunggal ya, dan bumi. Jadi langit-langit dan bumi kami ciptakan, kata Allah. Kami di sini bukan artinya Allah ada banyak. Kenapa Allah menggunakan kata kami? Ini bukan Allah ada berjumlah banyak, atau bukan juga Allah melibatkan malaikat dalam penyebutannya. Tidak, bukan. Kenapa? Karena Allah ketika berbicara dengan malaikat pun pernah menggunakan kami. Allah bicara dengan malaikat, lalu Allah mengatakan kami, ya. Wa idh qulna lil malaikati, itu, dan ketika kami berfirman kepada malaikat, berarti kami di situ bukan Allah bersama malaikat, bukan. Lalu apa kami di sini? Kami di sini adalah bahasa keagungan. Menunjukkan li ta'zim, ya. Mengagungkan zatnya yang maha agung. Jadi kalau dalam bahasa Inggris seperti we are, ya. Jadi ketika Tuhan menyebut kami, seperti raja-raja di Eropa menyebut we decide, kami memutuskan. Itu the royal we, ya. Karena kan you are, nah itu takrim, takzim, ya. Bukan you is kan, you are. Kan are itu sebetulnya untuk orang banyak. Tapi digunakan untuk kamu, you are. Ya. We are, gitu kan? Nah, untuk kata sendiri, saya sendiri, tapi disebutkan oleh raja yang berkuasa. Itu dulu raja-raja di Eropa mengatakan we, kami memutuskan. Itu adalah the royal we. Kalau Bapak dan Ibu orang Sunda mungkin pernah mendengar dulu kakek kita, nenek kita, atau uyut ya, mengatakan kenwe ku kami. Nah, gitunya. Kami mah. Nah, gitu ya. Kami itu maksudnya beliau sendirian. Jadi Allah menyebut dan sesungguhnya kami telah menciptakan. Ini li ta'zim ya, li takrim. Jadi menunjukkan takzim, keagungan ya, takrim, kemuliaan zat Allah. Nah, walaqad khalaqna samawati wal ard, kami sungguh telah menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Apa ini? Apa saja semua makhluk.
semua benda yang ada di antara langit dan bumi, fi sittati ayamin, pada 6 masa, 6 hari ya. Yaum dalam bahasa Arab itu tidak selalu berarti 1 hari 24 jam, tapi bisa juga 1 hari yang lain ya, masa begitu ya. Wama masana min lugub. Coba ini kenapa Allah tiba-tiba mengatakan wama masana min lugub, dan kami tidak sedikit pun ditimpa keletihan. Ini seolah-olah Allah menjawab ya, tuduhan yang tidak benar dari tradisi Torah yang mengatakan bahwa Tuhan ya telah menciptakan langit dan bumi pada hari ke-6 lalu beristirahat di hari ke-7. Kata Allah, betul, menciptakan langit dan bumi pada 6 hari. Maksudnya 6 masa ya, bukan 6 hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis begitu. 6 masa. Wa ma masana min lugub, tapi aku sedikit pun tidak tertimpa keletihan, tidak. Nah, firman serupa juga disebutkan oleh Allah di surah An-Nahl ayat 124. Innama ju'ila sabtu alal ladzina ikhtalafu fi. Ini disebut langsung masalahnya Bapak Ibu. Lebih detail lagi. Tidaklah hari Sabtu dijadikan ya, atau bahwasanya hari Sabtu dijadikan melainkan atas orang-orang yang berselisih padanya. Jadi sebetulnya orang Yahudi pun tidak sama pendapatnya. Apakah betul ini Tuhan itu capek di hari ke-7 istirahat dan kita harus merayakan libur di hari ke-7 atau bagaimana? Ini ikhtalafu fi. Mereka berselisih tentang hal itu. Wa inna rabbaka la yahkumu bainahum yaumal qiyamati fi ma kanu fihi yakhtalifun. Dan sesungguhnya Allah lah Tuhanmu yang akan menghukum, memberikan jalan keluar, memberikan penilaian, memberikan keputusan di antara mereka yang berselisih tentang hari Sabat itu nanti di hari kiamat, tentang apa yang mereka perdebatkan, perselisihkan, begitu ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini Yom Pesach ya, yang tadi saya sebutkan. Penjelasan detailnya, Yom Pesach atau hari Paskah itu secara bahasa artinya berlalu atau melewati. Hari ini, hari Pesach, dirayakan untuk memperingati mukjizat kebebasan orang-orang Yahudi dari perbudakan Fir'aun di Mesir. Dan juga dianggap sebagai hari lahirnya bangsa Yahudi. Hari merdeka gitu ya. Hari merdeka, Yom Pesach. Nah, berarti Pesach itu jatuh di tanggal 14 bulan Nisan. Ya. Jadi Yom Pesach itu bukan hari pas selamatnya membelah lautan, itu bukan. Itu nanti kan 10 Muharram ya. 10 Muharram itu apa gitu di. Tapi ini hari mulainya Bani Israel keluar dari Mesir. Belum selamat, ini baru memulai. Ayo orang keluar dari negeri Mesir. Mulai mereka pergi, sudah berkemas lalu pergi bersama Nabi Musa. Itulah menurut tradisi Yahudi tanggal 14 Nisan. Diperingati sampai sekarang ya. Mereka berani keluar dari perbudakan Firaun, pergi dari Mesir. Itu Yom Pesach. Nah, uniknya nanti di dalam tradisi kekristenan, orang Kristen menganggap hari Paskah itu beda lagi. Ini kaitan dengan nanti Yesus Kristus ya, Nabi Isa alaihissalam. Ya, naik ke langit begitu ya, kalau tidak salah. Nah, itu beda lagi lah pokoknya. Jadi tidak ada unsur-unsur pembebasan dari Mesir. Padahal bangsa Yahudi ya, mereka yang lebih tua dari Nasrani itu menganggap hari Paskah adalah hari Passover ya, hari berlalu atau melewati, keluar dari perbudakan di negeri Mesir. Tanggal 14 Nisan ya. Kemudian tanggal 15 dan tanggal 16. Begitu. Oh, jadi tanggal 14 di malam hari ya, Erev Pesach, dari maghrib, dari matahari tenggelam. Baru tanggal 15-nya itu Pesach, hari pertama Paskah. Tanggal 15 ya. Tanggal 16 Paskah hari kedua, dari sinilah dihitung
mulai penghitungan ya. Bapak Ibu, yang disebut dengan menghitung Omer. Omer itu apa ya? Jadi kalau di dalam bahasa Arab mungkin umur ya. Jadi ada ya dihitung hari-hari istimewa karena ini sudah berlalu perbudakan di Mesir. Jadi dihitung satu Omer itu dari tanggal 16. Ya, 2, 3 Omer, 4 Omer begitu ya. 17, 18 terus dihitung Omer dari mulai 16 Nisan sampai nanti Omer ke-49. Hitung saja begitu. Sampai nanti Omer ke-49 ya. Berarti butuh waktu 7 pekan ya. Nah, untuk mencapai Omer 49, 7 kali 7. Berarti 7 kali 7 hari, 49 hari. Ini dari saat katanya orang Yahudi meninggalkan Mesir dulu bersama Nabi Musa sampai Nabi Musa menerima di Gunung Sinai itu lamanya 49 hari. Dari keluar dari Mesir ya sampai nanti di Gurun Sinai tersesat lalu Nabi Musa menerima Torah. Nah, itu katanya 7 kali 7 hari ya. Makanya mereka merayakan hari ini sebagai hari libur. Jadi setelah Paskah, Pesah, hari libur selanjutnya adalah 49 hari kemudian yang disebut dengan hari raya Sabuot ya. Sabuot ya Sabaat, itu Sabaatnya 7 kali 7 hari. Hal ini bermakna bahwa 49 hari yang menghubungkan Paskah dengan Sabuot sesuai dengan 49 sifat-sifat hati manusia. Aduh, apa saja ya 49 sifat-sifat hati manusia? Saya belum pernah menemukan datanya. Nah, Sabuot disebut festival pekan atau hari raya panen. Ya, setelah melewati masa 7 pekan dari Paskah, ia dianggap sebagai hari turunnya Torah kepada Nabi Musa alaihissalam, sekaligus hari mengakhiri masa panen biji-bijian dan hari dimulainya persembahan hasil panen atau yang disebut dengan Bikurim. Hari raya Bikurim dikurbankan, dipersembahkan ke Bait HaKodas atau Baitul Maqdis ya. Bait HaKodas atau Bait HaMikdas ya. Jadi ada setor panen nih. Hari Sabuot itu hari raya panen. Jadi 49 hari setelah Paskah ada perayaan lagi. Hari raya apa ini? Hari raya panen. Pokoknya Bapak Ibu yang sudah punya kebun, hasil panennya disetor ke Baitul Maqdis ya, membawa hasil panen. Nah, sudah itu siklus hari-hari. Jadi hari-hari di dalam Yahudi ya ada 7 sama. Nah, yang ke-7 hari Sabat karena Tuhan itu istirahat katanya, makanya orang Yahudi pun libur hari Sabat. Lalu setelah itu ada hari istimewa yaitu hari Paskah. Dari Paskah nanti di tanggal 15 Nisan, besoknya dihitung 1 Omer tanggal 16 Nisan. Dari 1 Omer sampai 7 kali 7 hari, 7 kali pekan ya. Sampai hari ke-49 setelah Paskah, maka dirayakan hari Sabuot. Itu perayaan Yahudi. Nah, sekarang ada juga Sabat itu tidak hanya dalam hari, tapi juga dalam tahun. Siklus 7 tahun ya. Jadi disebut tahun Semitah. Tahun Semitah itu siklus 7 tahun sekali. Nah, ini berdasarkan perintah Tuhan di dalam kitab Torahnya Musa. Di Sefer Shemot pasal 23 ayat 10 sampai 11. Katanya ada firman Tuhan kepada Moses, kepada Musa, Moshe ya, Rabenu alif Shalom atau Musa Rabi kami alaihissalam. Dikatakan 6 tahunlah lamanya engkau menabur di tanahmu. Nah, bercocok tanam itu 6 tahun saja dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya. Tidak boleh ditanami. Di tahun ke-7 selama 1 tahun berhenti bercocok tanam. Dan harus meninggalkannya begitu saja. Supaya orang miskin di selang bangsamu mampu makan. Dan apa yang dibiarkan lepas sama sekali, mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian
juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. Jadi memang ini sekali lagi berkaitan erat dengan tanah perjanjian Tuhan ya. Jadi orang Yahudi dulu mewarisi tanah perjanjian dari Nabi Yakub alaihissalam bukan hak milik sebetulnya, tapi hak guna pakai. Karena hak guna pakai, makanya waktunya pun diatur oleh Allah, oleh Tuhan, begitu ya. Kapan harus menanam, kapan harus berhenti menanam. Jadi tahun ke-7 itu tidak boleh ada tanaman. Dibebaskan, tidak boleh ada yang mengaku ini pohon saya, ini kebun saya, tidak. Silahkan ambil, ya. Orang-orang miskin boleh mengambil supaya bisa ya bebas. Karena di tahun ke-7 ini lepas kepemilikan. Ya, jadi 6 tahun saja kita menggarap, tahun ke-7 lepas kepemilikan. Itu hukum Tuhan. Jadi tidak ada bercocok tanam di tahun ke-7. Tanah dibiarkan gembur lagi, dibiarkan istirahat selama setahun, begitu ya. Nanti hasil panennya dibagikan, boleh diambil oleh siapa saja. Nah, maka lihat nih. Jadi tahun Semitah tiap 7 tahun, tidak boleh bercocok tanam, ya. Tahun ke-7 ini, tahun Semitah adalah Sabat tahunan. Jadi kalau dalam hitungan hari, hari ke-7, hari Sabat tadinya. Ini tahun ke-7, Sabat tahunan, tahun Sabat ya. Nah, nanti siklus 7 tahun kan disebut Semitah tadi, atau tahun Sabat. Maka, jika setelah 7 kali Semitah, berarti 7 kali 7 tahun. Maka sama dengan 49 tahun. Ya, kalau sudah 49 tahun, ini sudah puncak Sabat. Jadi tahun Sabat 7 kali, setelah tahun Sabat ke-7, tahun selanjutnya itu tahun ke-50 adalah tahun Yobel. Tahun Yobelium. Nah, perpindahan waktu ke tahun Yobel di malam pertamanya itulah malam Yobelium, malam kemuliaan, gitu Bapak. Ya, malam kemuliaan. Apa ini? Oh iya, ini perintah petunjuk perayaan Yobelium ya. Nah, lihat. Kitab Sefer Wayikra atau Imamat ya, pasal 25 ayat 8 sampai 12. Ini dasar landasan perintahnya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun Sabat. 7 tahun Sabat berarti 7 Semitah ya. Yakni 7 kali 7 tahun. Sehingga masa 7 tahun Sabat sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana. Niup tarompet, makanya hari raya tahun baru itu nariup tarompet, itu budaya Yahudi. Bapak Ibu pernah dengar kan? Kalau hari raya tahun baru pakai topi kerucut, niup trompet, itu budaya Yahudi dan Nasrani, gitu ya. Ini yang dimaksud budaya Yahudi. Jadi engkau harus meniup bunyi sangkakala di mana-mana. Sangkakala itu trompet yang terbuat dari tanduk ya. Tanduk domba tertentu. Itu ditiup pot gitu, Bu. Di seluruh negerimu harus ditiup. Kamu harus mengkuduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan ya di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Jadi kaum yang dulu di zaman Nabi Yakub ditentukan, Rubini di mana, Simeoni di mana, Lewi di mana, Yahudi di mana, Jadiani, Aseri ya, Eosopi, Benyamin, semuanya sudah ditentukan tanahnya. Lalu tahun-tahun berlalu ada yang menggarap tanah ini, menggarap tanah itu, ke sana kemari. Nah, setelah 50 tahun kembali ke tanah-tanah masing-masing. Ya. Jadi masing-masing harus pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Ini
Nanti kan kalau masuk tahun 50, ya, itu kan ada malam pertamanya. Nah, malam pertama itulah malam malam Yobelium, ya, malam kemuliaan menurut tradisi Yahudi. Jadi pembebasan lahan tanah garapan di tahun Yobel itu pembebasan hutang orang-orang Yahudi. Panggih lunas teh bener ieu mah nya. Panggih lunas cenah nyumputnya 50 tahun lunas. Pembebasan budak hamba sahaya, kemudian pembebasan dosa-dosa oleh Tuhan, upacara selama 1 hari saat Yom Kippur. Nah, nanti Yom Kippur di tahun Yobel itu, waduh, istimewa ya, istimewa sekali. Nah, jadi ada meeting point Bapak Ibu ya. Kita ambil meeting point setelah mengenal. Jadi Yahudi punya waktu istimewa hitungan hari, punya waktu istimewa hitungan tahun. Hitungan hari, dari 7 hari yang ada, hari ke-7 disebut hari Sabat. Setelah 7 kali 7 Sabat, 7 kali 7 hari, ya, maka ada perayaan Sabuot, 49 hari. Perayaan panen. Ini panen disetorkan ke Baitul Maqdis. Berbeda ketika hitungannya tahun. Tahun ke-7 itu disebut tahun Semitah. Kalau tadi hari ke-7 kan hari Sabat. Kalau tahun ke-7 tahun Semitah. Kalau 7 kali Semitah, 7 kali 7, 49 tahun. Ini tahun Yobelium, tahun Yobel. Ya. Dan ketika malam pertama masuk tahun Yobel, berarti kan jika tahun baruan gitu, masuk tahun 2022, 1 Januari kita masuk nate, itu malam tahun baru. Nah, di malam itu, ini malam Yobelium, adalah malam kemuliaan menurut tradisi Yahudi. Ya, semuanya bebas, dosa bebas, hutang bebas, hamba sahaya bebas, nanti ya kepemilikan tanah bebas, semuanya dibebas-bebaskan di malam yang mulia itu. Nah, ini mirip ada meeting point lah dengan Lailatul Qadar meskipun tidak sama persis seluruhnya. Apa meeting point-nya? Beberapa di antaranya adalah satu, sama-sama malam kemuliaan dari Allah, ya. Malam kemuliaan Tuhan dianggap oleh Islam Lailatul Qadar malam kemuliaan dari Allah, dianggap oleh Yahudi malam Yobelium itu kemuliaan dari Allah. Kemudian ada juga perayaan turunnya kitab suci, ya. Tadi kan Nabi Musa menerima Torah di Gunung Sinai, ya. Hari raya Sabuot itu. Jadi memang dirayakan selain dari hari raya panen, kitab Torah pun juga dibacakan karena ini hari raya Musa menerima Torah 49 hari dari keluar di Mesir gitunya. Nah, Lailatul Qadar juga disebutkan malam turunnya Al-Qur'an kan begitu ya, sama. Lalu kedua malam ini juga dirayakan setelah beribadah saum. Lailatul Qadar setelah saum Ramadan ya. Kemudian Sabuat dan Jobelium juga memang dirayakan setelah saum ya. Tadi ada saum Yom Kippur ya. Yang mana dilaksanakan di 1 hari saja ya, tidak sebulan seperti umat Islam, tapi hikmat sekali begitu. Bahkan dilaksanakan masih dari Isya sampai Maghrib ya, Yom Kippur itu. Jadi sekarang Yahudi saumnya itu 2 macam, ada yang dari Isya sampai Maghrib seperti zaman dulu, ada juga saum yang dari subuh seperti umat Islam, ada itu Yahudi, disebutnya saum kecil itu. Saum kecil ya. Ta'anit ya, atau som itu ada yang besar, ada yang kecil. Nah, kemudian di dalam Islam juga Lailatul Qadar disebut menghapus dosa-dosa yang telah lalu apabila kita beribadah di malam Lailatul Qadar. Diampuni segala dosanya. Ya. Juga demikian di malam Yobelium ya. Ini juga sama menghapus dosa ya, seperti Yom Kippur. Jadi hari kiparat dosa, malam-malam agung, malam-malam kiparat dosa gitu. Ya. Nah, sekarang kita lihat tradisi Kristiani. Orang Kristen ya, dalam iman Kristiani Paskah dianggap sebagai hari bangkitnya Yesus dari kematian tuh. Beda lagi. Ini doktrin gereja ya. Yesus bangkit dari kematian menebus dosa-dosa umat manusia. Karena itu perhitungan hari dan tahun sampai kepada Yobelium juga memiliki pemaknaan yang berbeda dengan tradisi Yahudi.
Bahkan umat Kristiani pernah merayakan malam Yobel dari 100 tahun sekali, dirubah jadi 50 tahun sekali, sampai pada 25 tahun sekali. Gitu ya, 25 tahun sekali. Nah, ini yang tadi saya bacakan. Jadi Injil Barnabas, ya menyebut nama Muhammad SAW yang akan membela Nabi Isa alaihissalam, sudah tadi ya. Karena Al-Masih itu banyak. Jadi Nabi Muhammad pun dianggap sebagai Al-Masih, juru selamat. Ini Nabi Daud sebagai Al-Masih. Lihat yang dicetak merah, David, ini Dalet, Baf, Dalet. David, Messi, Heha. Ya, jadi berikanlah juga rahmat kepada Daud Al-Masihmu. Ini kan apa ya, dalam apa ini, Haggadah Shalpesha ya. Haggadah Shalpesha Yahudi suka baca ini. Rahimna Adonai Elohenu El Yisrael Immecha Be'al Yerusalem Yiricha Be'al Sion Meskan Kebodecha Be'al Malkut Bet David Mesihecha, gitulah ya bacaannya itu. Jadi rahimna, rahmatilah kami Adonai Elohenu, Allah Tuhan kami, al Yisrael immecha, kepada bangsa Israel umatmu. Ve'al Yerusalem iriha, dan kepada Yerusalem iriha, yir itu kan dar ya kalau dalam bahasa Arab, kota ya, kotamu. Nah, tempat tinggalmu, kotamu. Ve'al Sion, dan kepada bukit Zion, makanya disebut gerakan Zionis ya, kembali ke bukit Zion. Miskan, tempat ya, kebo deha, kudusmu, tempat peribadahan kepadamu, gitu ya. Ve'al malkut, dan rahmatillah juga kepada kerajaan malkut ya, malikah ya, kerajaan. Bait, keluarga atau rumah ya, ahlul bait ya. Bait David, keluarga Daud, Mesiheha, Al-Masih. Jadi Nabi Daud disebut Al-Masih ya. Makanya Al-Masih itu bukan satu ya. Al-Masih itu juru selamat, Nabi, Rasul, Raja waktu itu. Nah, maka Barnabas tadi menyebut, ya ini unik ya. Karena orang Kristen sekarang ya malam Yobelnya sudah semaunya sendirilah. Dari 100 tahun menjadi 50, menjadi 25. Nah, bahkan Barnabas mengatakan nanti jadi setahun sekali oleh Al-Masih. Al-Masih mana ini? Kalau Al-Masih Nabi Isa alaihissalam belum melaksanakan itu. Tidak ya, selama hidupnya dulu tidak ya. Lalu sampai sekarang pun belum wafat ya. Mungkin nanti di kedatangan kedua ya kita lihat saja. Ya, karena keyakinan umat Islam di kedatangan yang kedua Nabi Isa itu mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Ya pasti Lailatul Qadarnya setahun sekali gitu ya. Nah, tetapi yang merubah hukum itu malam kemuliaan jadi setahun sekali ada pada syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, Lailatul Qadar begitu. Dari sahabat Anas, ini hadisnya. Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wal ahlil Madinati yaumani yal abuna fihima. Apa ini? Ini malam-malam perayaan yang lain tidak bisa mengalahkan di dalam akidah umat Islam, lebih hebat dari perayaan Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi bagi kita tidak ada, bahkan Lailatul Qadar pun tidak menjadi hari raya ya, tetapi jadi peringatan bagi kita untuk meningkatkan ibadah. Itu bedanya. Kalau Yahudi segala macam dirayakan. Kalau kita tidak. Nabi SAW bersabda, bukan, Anas bin Malik ya. Ya, sahabat Anas ini radhiyallahu anhu berkata, qadima Rasulullah SAW, ketika Rasul datang al-Madinata ke Madinah. Wali ahlil Madinati yaumani yal'abuna fihima, dan penduduk Madinah memiliki 2 hari raya yang mereka bermain di situ, senang-senang bermain-main. Faqala, lalu beliau berkata sallallahu alaihi wasallam, qadimtu alaikum walakum yaumani tal'abuna fihima. Aku datang kepada kalian dan kalian punya 2 hari raya ya, dulu ya, di masa jahiliyah ini. Fa innallaha qad abdalakum yaumaini khairon minhuma. Ya, padahal Allah telah mengganti keduanya hari raya itu dengan hari yang lebih baik bagi kalian. Mana penggantinya itu? Yaumal Fitri wa Yauman Nahri. Hari raya Idul Fitri dan hari raya
Idul Adha ya, Yaumun Nahri. Yaumun Nahri itu hari menyembelih ya, maksudnya Idul Adha. Nah, jadi cukup bagi kita Bapak Ibu ya. Cukup bagi kita. Nah, ini sudah sajalah. Tidak usah dibahas. Cukup bagi kita 2 hari raya ya, Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, inilah Bapak dan Ibu sedikit ya berbagi informasi bagi Bapak dan Ibu hasil kajian kami ya tentang perbandingan agama. Ternyata malam kemuliaan pun dikenal di tradisi Yahudi dan tradisi Nasrani ya. Jadi kita punya Lailatul Qadar, Yahudi dan Nasrani punya malam Yobelium, malam Yobel. Dan itulah tadi sedikit meeting point, persamaan, dan juga tentu saja ada perbedaan ya. Karena ajaran yang paling sempurna adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan kita bangga memiliki ajaran tersebut. Nah, semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat ya, khususnya bagi saya sendiri, dan menjadikan motivasi beribadah kepada Allah lebih tinggi. Insya Allah ini pertemuan terakhir kita sebelum masuk Ramadan ya. Apakah nanti di bulan Ramadan kajiannya dilanjutkan atau kalau dilanjutkan misalkan mudah-mudahan berubah waktu ya. Kalau libur ya libur dulu, tapi kalau dilanjutkan mudah-mudahan tidak pada duhur begitu ya. Karena seset begitu ya. Sesetnya. Ustaz Gofurnya. Jadi mulai nyuguhan Ustaznya. Saya nyuguhan ya, abdi teu nganteran cai. Ya, sekian dulu yang bisa disampaikan. Saya tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Saya kembalikan kepada Ustaz Gofur. Silakan Ustaz. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia dalam genggamanmu.